Bisnis hiburan malam Kalijodo yang bernilai miliaran rupiah sontak terhenti setelah Pemprov DKI dengan tegas menutup kawasan lokalisasi ini. Ada apa sesungguhnya di balik penertiban kawasan Kalijodo? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Karo Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martuani Siregar. Pak Martuani, selamat malam. Selamat malam Mbak Abi. Terima kasih atas waktu Anda di NSI. Per hari ini yang Anda ketahui kondisinya saat ini kan sudah mulai sepi juga nih Kalijodo? Sampai saat ini setelah kita melaksanakan kegiatan pembersihan penyakit masyarakat, kita menyita banyak senjata tajam dari berbagai bentuk, tapi yang paling menarik adalah ratusan, sekitar 423 itu anak panah yang kita duga beracun, yang dipersiapkan mungkin melakukan untuk perlawanan. Setelah kami melakukan penertiban itu, sajam-sajam itu akan menjadi alat bukti nanti untuk menjerat orang-orang yang memiliki. Jadi dari 58 kafe itu ada 13 kafe yang memiliki senjata tajam. Nah, yang paling menarik yang tadi saya sampaikan itu adalah anak panah yang kita duga beracun. Itu kita temui itu hanya ada di daerah-daerah konflik yang akan digunakan untuk melawan petugas. Dan untuk ketapelnya juga ada. Itu karetnya itu diimpor dari Filipina itu. Berarti niat sekali untuk beberapa pihak yang ingin mempertahankan Kalijodo dari operasi penertiban. Kita duga demikian dari penemuan kita dari alat-alat panah itu, kita duga itu akan untuk melakukan perlawanan. Pak, dari spesifik mau saya tanyakan soal anak panah beracun yang bahkan ketapelnya saja Anda katakan itu diimpor dari Filipina. Itu berasal dari kafe-kafe tertentu, pemiliknya juga adalah orang-orang yang namanya sudah beredar di masyarakat? Kalau anak panah itu semua kami temukan dari kafe Intan. Pada saat Anda menemukan benda tersebut, pemilik kafe tidak ada di tempat? Tidak ada di tempat, maka kita prosedurnya itu kan kalau kita temukan yang seperti itu, kita foto, didokumentasikan itu dari mana, ada saksi yang melihat. Pak, benda-benda tajam ini memang setiap hari ada di situ memang untuk antisipasi atau di masa-masa kondisi yang pada saat ini tengah memanas di Kalijodo ini memang dipersiapkan untuk itu? Nah, pengalaman kami dari segi penegakan hukum untuk anak-anak panah seperti ini kita biasanya jumpai adalah di daerah-daerah konflik. Untuk di daerah-daerah aman itu tidak pernah ada dan jarang dipergunakan karena itu bisa menimbulkan bahaya dan menyebabkan kematian bahkan. Kalau kita racunnya mereka dapat dari mana tuh Pak? Racun secara tradisional kan masyarakat kita bisa mengolah racun seperti dalam keris, dalam senjata. Jadi kalau biasanya yang anak panah ini 2 jam itu terlambat penolongan orang bersangkutan bisa meninggal. Oke. Pak, memberikan gambaran kepada masyarakat sebenarnya struktur organisasi yang ada di Kalijodo soal pengamanan, kemudian perjudian dan prostitusinya seperti apa mungkin Bapak bisa menjelaskan karena Daeng dikatakan Daeng Aziz dikatakan bos, ada juga sebutan Daeng Raja, Daeng Naku dan lain-lain itu bagaimana posisinya? Dalam beberapa kajian tentang kejahatan jalanan, kejahatan pinggiran itu ada sistem patron dan klien. Ini yang berpatron adalah penguasa tertinggi. Kliennya adalah orang-orang yang mengabdi kepada patron. Jadi ini pasti ada imbal balik jasa atas pemberian si patron. Jadi mungkin si yang patron inilah yang memberikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan dengan catatan ada imbal jasa di sana. Tentu saja dalam hal ini mungkin uang. Siapa puncak tertinggi dari patron itu? Nah, yang baru muncul sekarang kan yang baru kita lihat itu yang baru muncul di permukaan, yang orang juga sebut-sebut apakah itu saudara Abdul Aziz atau yang dikenal dengan Daeng Aziz. Kita masih menduga apakah dia sebagai pemilik patron tertinggi di sana. Oke, siapa pemilik kafe atau tempat terbesar di sana Pak? Kalau dari temuan kita fakta kemarin bahwa Abdul Aziz atau alias Daeng Aziz memiliki 4 kafe dan kafe besar dan mungkin yang paling megah 3 lantai mungkin beliau. Oke, baik Pak Martuani, kita lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pemirsa, penertiban kawasan Kalijodo tidak hanya membuat para pemilik kafe kocar-kacir, para pekerja seks komersial yang mencari penghidupan di sana pun turut ketar-ketir sebab ladang penghidupannya sudah pasti gulung tikar. Benarkah mereka menolak untuk digusur? Berikut pengakuannya kepada tim NSI. Barangkali tak akan terlintas di benak Dewi begitu nama samarannya kalau dirinya akan terusir dari Kalijodo dalam waktu dekat.
lumbungnya tempat mencari nafkah akan digusur. Tak lama lagi, Kalijodo akan diratakan dengan tanah. Akhir Februari tahun 2016 ini, kisah sang kupu-kupu malam ini pun mau tak mau berakhir. Gak tenang, was-was aja. Was-was apa? Ya was-was kan di situ bukan kami aja sebagai pekerja gitu ya, yang kehilangan mata pencaharian, mungkin dari para pedagangnya, semuanya lah, banyak warga di situ yang kehilangan mata pencaharian. Kalau saya ya pulang kampung aja. Di kampung juga kan sebelumnya gitu ya, suka usaha kecil-kecilan, bikin kue atau apa, dititip di warung-warung. Ya awalnya nggak ada terbesit pengen ke situ, cuman lagi ada sesuatu problem yang bikin saya inilah awalnya cari hiburan ya, cari uang juga lah, semua juga kalau ke situ pasti cari uang ya. Awalnya nggak sengaja juga sih, iseng-iseng ke teman nanya-nanya, ya udah ayo. Bebas aja, mau keluar jam berapa aja, cari duit jam berapa aja, nongkrong mau siang mau malam, perbedaannya. Kalau anak dalam emang dia khusus punya mami dia di dalam lah cari duitnya. Iya, malam aja. Perbedaannya freelance gitu, nggak pokok misalnya KPA gitu. Kami khusus di situ nggak, kalau freelance bebas cari tamu di mana aja. Gitu. Kalau yang kecil tempatnya sempit ya paling 4 kamar, 5 kamar. Tapi kalau yang gede ya ada 10, mungkin ada 10 lebih gitu. Iya. Iya. Walaupun murah relatif itu, ya kamarnya bersih, AC, tidak jorok. Makanya kalau dibilang kata orang Kalijodo begini-begini kumuh, ya di dalamnya sih enggak. Berapa sih uang sewa KP? Oh, ya 20 ribu. Iya, tapi kan cuma sebentar aja. Enggak nyampe nginep gitu per jam. 1 jamnya ada yang 20, ada yang 30. Pemasukannya dibilang cukup nggak cukup ya, tergantung ramai sepinya pengunjung. Ya tergantung ramai sepinya pengunjung. Ya kalau udah bersih ya sisa semua, sisa makan, sisa apa, mungkin 1 dapat. Karena di situ kan kecil, bukan kelas atas. 1 minggu. Ya mungkin kalau yang lain yang lebih muda-muda atau gimana gitu ya mungkin lebih gede. Kami kan usianya udah beda kan. Nggak tahu. Tapi orang itu pasti kenal nama Renasi. Ya pasti semua tahu. Kalau Mbak sendiri tahunya sebatas apa? Tidak pernah ini sih. Kami ya sebatas tahu ini. Itu siapa kadang bertanya, itu sebagai apa? Dikasih tahu ini keamanannya ini keamanannya ini.